Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Rahmawati dengan NIM 12120202755. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai pondasi komunikasi. Yang pertama ada pengertian komunikasi. Komunikasi dalam bahasa Inggris yaitu communication berasal dari kata lain communication dan bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna. Hal yang senada diungkapkan oleh Hafid Canggara. Komunikasi berpangkal pada perkataan Latin komunis yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Secara terminologi, para ahli komunikasi memberikan pengertian komunikasi menurut sudut pandang dan pendapat mereka masing-masing. Di antaranya, Daniel Fardiansyah mengungkapkan beberapa definisi komunikasi secara istilah yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, Jenis dan Kelly menyebutkan komunikasi adalah suatu proses melalui mana seseorang atau komunikator menyampaikan stimulus atau biasanya dalam bentuk kata-kata dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lainnya. Ada juga pendapat dari Berelson dan Steiner, komunikasi adalah suatu proses menyampaikan informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka, dan lain. Ada juga menurut Gode, komunikasi adalah suatu proses yang membuat seseorang dari yang semula atau yang memiliki oleh seseorang atau monopoli seseorang menjadi dimiliki dua orang atau lebih. Ada juga karakteristik umum komunikasi. Menurut Riswandi, berdasarkan definisi tentang komunikasi, dapat diperoleh gambaran bahwa komunikasi mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut. Di antaranya, yang pertama, komunikasi adalah suatu proses komunikasi sebagai suatu proses. Artinya bahwa komunikasi merupakan serangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi secara berurutan, atau ada tahapan atau sekuensi serta berkaitan satu sama lainnya dalam kurun waktu tertentu. Proses komunikasi melibatkan banyak faktor atau dalam kurun waktu tertentu. Banyak faktor serta komponen. Faktor-faktor atau unsur yang dimaksud antara lain yaitu meliputi komunikator, komunikan, pesan, isi, bentuk, dan tata cara penyampaian, saluran atau media yang digunakan untuk menyampaikan pesan, waktu, tempat, hasil, atau akibat yang ditimbulkan, dan situasi atau kondisi yang ada ketika komunikasi itu berlangsung. Sifat-sifat komunikasi lisan ada beberapa, yaitu yang pertama, qaulan ma'rufa merupakan salah satu tuntunan Al-Quran untuk senantiasa memberikan perkataan yang terbaik dan layak yang diucapkan kepada orang lain. Perkataan terbaik ini tentu saja perkataan yang memiliki nilai-nilai etika dan menenangkan bagi siapapun yang mendengarkannya. Yang kedua ada qaulan kariman. Kata kariman bisa diterjemahkan mulia. Kata ini terdiri dari kaf, ro, mim yang membuat pakar bahasa mengandung makro mulia atau terbaik sesuai objeknya. Ungkapan qaulan kariman dalam Al-Quran hanya terdapat satu kali pada surat Al-Isra ayat 23. Yang ketiga ada qaulan maisuran. Kata maisuran berarti dari kata yusr, yang berarti gampang, mudah, ringan. Dalam Al-Quran terdapat kata qaulan masyuran merupakan tuntunan untuk melakukan komunikasi dengan mempergunakan bahasa yang mudah, yang dimengerti dan melegakan perasaan. Dan juga qaulan balighun adalah balago yang artinya sampai atau fasih. Qaulan balaghun dapat diterjemahkan dalam komunikasi yang efektif dan ungkapan atau perkataan yang sampai kepada maksud. Dan juga qaulan layinan. Panduan Al-Quran dalam soal komunikasi juga dalam istilah qaulan layinan secara harfiah berarti komunikasi yang lemah lembut. Ungkapan qaulan layinan dalam Al-Quran hanya terdapat satu kali, yakni pada surat At-Toha ayat 44. Dan yang terakhir adalah
Qaulan sadidan ini berasal dari kata sadda yasuddu dengan arti sebagai harfiah yang benar atau tepat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan, serta kehilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.